Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Now we are going to learn about benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. But before we start our lesson today, let us say basmalah. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas adalah benda hidup atau yang disebut juga dengan makhluk hidup. Siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis makhluk hidup? Tentunya jenis-jenis makhluk hidup itu ada manusia, kemudian hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, inilah jenis-jenis dari makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang, apakah kalian masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup? Makhluk hidup tentunya bernapas, kemudian bergerak, juga butuh makan dan minum, tumbuh dan berkembang, dan yang terakhir ini ada berkembang biak. Jadi, setiap makhluk hidup itu berkembang biak atau melahirkan. Nah, yang pertama di sini ada tentang bernafas. Ini ada orang-orang sedang menikmati udara di taman. Manusia bernapas menggunakan paru-paru dengan menghirup oksigen. Jadi, setiap manusia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Dan yang dihirup adalah oksigen. Ya, ingat anak-anak, jadi manusia itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian ada lagi yang kedua, ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, ini contohnya kuda bergerak dengan menggunakan kakinya. Manusia bergerak dengan menggunakan kaki dan juga tangannya. Ada juga pohon yang akan bergerak jika tertiup angin. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makan dan minum. Kita memerlukan makan dan minum yang bergizi seperti sayur, buah, nasi, daging, ikan, susu, air putih, dan lain-lain yang sehat untuk tubuh. Nah, sekarang perhatikan di sini ada latihan kita kerjakan sama-sama. Berilah tanda centang yang menunjukkan makanan bergizi. Berilah tanda silang yang tidak menunjukkan makanan bergizi. A. Nadia sarapan pagi dengan roti selai nanas. Apakah ini bergizi? Tentunya roti selai nanas adalah sarapan yang bergizi. Anak-anak silakan dilihat di halaman 20 dan ini dicentang ya yang halaman 20-nya. Kemudian yang B, Naya gemar sayur bayam. Tentunya sayur bayam adalah makanan bergizi. Madrim sering makan permen karet. Apakah permen karet termasuk makanan yang bergizi? Tentunya tidak, jadi silakan disilang. Yang D, Wahyu minum segelas susu segar. Susu segar tentunya makanan yang bergizi. Dan yang E, Ijul gemar makan buah-buahan. Buah-buahan adalah makanan yang bergizi. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Benda hidup tumbuh dan berkembang. Contohnya gambar 1.2 bayi belajar berjalan. Benda hidup tumbuh dengan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah ciri-ciri benda hidup. Manusia mengalami pertumbuhan, tubuh manusia bertambah tinggi dan membesar. Manusia mengalami perkembangan. Contoh perkembangan adalah bayi belajar merangkak, berjalan, lalu berdiri. Nah, inilah yang merupakan bukti bahwa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Contohnya tadi bayi belajar merangkak, kemudian berjalan, lalu berlari. Ada lagi gambar 1.2, induk burung memberi makanan anaknya. Anak burung menetas dari telur. Setelah besar, anak burung belajar terbang.
Setelah besar, anak burung mencari makan sendiri. Nah, ini contoh dari burung ya. Burung itu awalnya di dalam telur, kemudian menetas, dan setelah besar anak burungnya cari makan sendiri. Biji tanaman. Ini tentang biji tanaman. Gambar 1.24 pertumbuhan tanaman dari sebutir biji. Biji tanaman tumbuh menjadi kecambah. Kecambah lalu berakar dan berdaun. Kecambah tumbuh menjadi tanaman besar. Bila sudah waktunya, tanaman akan berkembang dengan berbunga. Itu ya anak-anak, sudah jelas bahwa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tentang benda mati, kini ku tahu berbeda dengan benda hidup, benda mati tidak dapat tumbuh. Bentuk dan ukuran benda mati tidak akan bertambah. Contohnya meja. Nah, meja ini adalah benda mati. Meja tidak akan mengalami pertumbuhan. Meja tidak akan pernah membesar. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makhluk hidup berkembang biak. Ciri-ciri lain benda hidup atau makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak atau tidak sama dengan berkembang. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ada yang berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Tanaman berkembang biak melalui bagian tubuhnya. Contohnya melalui batang, biji, dan tunas. Benda tidak hidup tidak berkembang biak. Benda tidak hidup tidak dapat menghasilkan keturunan. Jadi sudah jelas ya anak-anak, setiap makhluk hidup itu berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Kalau manusia pastinya melahirkan, tetapi kalau hewan itu ada yang melalui telur dan ada juga hewan yang melahirkan. Berbeda dengan benda mati. Benda mati tidak bisa berkembang biak. Kita lanjut tentang ciri-ciri benda mati. Yang pertama, benda mati tidak bernapas, kemudian tidak bergerak. Dan yang ketiga, tidak membutuhkan makan dan minum. Yang keempat, tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir, benda mati tidak mengalami perkembangbiakan. Itu jadi sangat berbeda dengan makhluk hidup ya. Contoh benda mati adalah sepatu, tas, buku, dan juga baju. Nah, ini benda mati. Jadi benda mati itu tidak bisa berkembang biak. Enak banget kalau benda mati ini bisa berkembang biak. Jadi banyak deh tas kita, sepatu kita. Sudah jelas bahwa benda mati tidak bisa bergerak, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak bernapas, dan juga tidak mengalami pertumbuhan atau tidak bisa menjadi besar. Kita lanjut lagi. Di sini ada tentang makhluk hidup dan benda mati. Open your book page 6, buka bukunya halaman 6. Berilah tanda centang untuk benda hidup. Berilah tanda silang untuk benda mati. Ada sikat gigi. Apakah sikat gigi termasuk benda hidup? Tentunya sikat gigi merupakan benda mati, jadi silakan disilang. Ada lagi gambar cicak. Apakah cicak merupakan makhluk hidup? Cicak merupakan makhluk hidup karena cicak adalah hewan. Yang ketiga ada gambar pelan sama ember. Apakah kain pel merupakan contoh benda mati? Tentunya iya, jadi silakan disilang. Ada gambar anak. Apakah seorang anak merupakan makhluk hidup? Tentunya merupakan makhluk hidup. Tuh, bisa bergerak ya. Contohnya anak ini sedang melatih keseimbangan. Ada gambar layang-layang. Layang-layang bukan contoh dari makhluk hidup. Jadi silakan disilang. Gambar jam dinding. Jam dinding juga bukan merupakan makhluk hidup. Jam dinding itu benda mati. Ada gambar sapi. Apakah sapi merupakan benda hidup? Tentunya benda hidup. Ada lagi gambar pohon pisang. Pohon pisang adalah tumbuhan. Jadi pohon pisang itu merupakan
makhluk hidup. Open your book page 12. Buka bukunya halaman 12, makhluk hidup dan benda mati. Berilah tanda centang untuk ciri-ciri benda hidup. Berilah tanda silang untuk ciri-ciri benda tak hidup. Nah, yang pertama, dapat bergerak sendiri. Apakah ini ciri-ciri dari makhluk hidup atau benda mati? Dapat bergerak sendiri merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, silakan dicentang. Yang kedua, membutuhkan air. Apakah membutuhkan air adalah ciri dari benda hidup? Tentunya iya. Yang ketiga, membutuhkan makan. Makhluk hidup selalu membutuhkan makan, jadi silakan dicentang. Tidak dapat bergerak. Tidak dapat bergerak adalah ciri dari benda mati, jadi silakan disilang. Tidak perlu diberi makan. Tidak perlu diberi makan juga merupakan ciri dari benda mati. Dapat tumbuh besar. Dapat tumbuh besar adalah ciri dari makhluk hidup, jadi silakan dicentang. Dan yang terakhir, bernapas. Bernapas adalah ciri dari makhluk hidup, jadi silakan dicentang. Sekarang kita lanjut latihan. Latihannya ada di halaman 41 yang nomor 7 sampai dengan nomor 10. Bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan, jangan lupa difotokan kemis. Baiklah anak-anak, itu dulu materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita ucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.